Pak Aris ya Pak, selaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Areal Manager untuk Sumatera Selatan dan Bantul Pak ya, Ya. Persero, Pegadaian Persero Pak ya. Nah, hari ini kan ada sosialisasi Pak, aktivis mitra dakwah. Apa itu Pak, aktivis mitra dakwah Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sinergi kembali antara Pegadaian Area Bisnis Sumatera Selatan Bangka Belitung dengan Kementerian Agama, khususnya Kementerian Kota Palembang, kembali terjalin. Di hari ini kami insya Allah akan melakukan aktivasi dari mitra dakwah untuk mensyiarkan pembiayaan haji atau Arum Haji Pegadaian yang nanti akan juga disiarkan oleh Bapak Ibu para penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palembang se-Kota Palembang. Ini juga sebenarnya tidak membatasi untuk dalam Kota Palembang saja, tetapi memang untuk seluruh kemenak di Sumatera Selatan bahkan Bangka Belitung. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa Pegadaian memiliki produk untuk pembiayaan haji yang kami namakan Arum Haji. Apa fungsi Arum Haji? Fungsi Arum Haji adalah pembiayaan berangkat haji dari Pegadaian kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang mendapatkan pembiayaan haji dari Pegadaian akan mendapatkan porsi haji terlebih dahulu. Kuota didapat dahulu, ya, tidak perlu menunggu lama lagi, karena memang kuota begitu menjadi nasabah pembiayaan haji Pegadaian langsung mendapatkan kuota. Jadi sudah kelihatan dia berangkat tahun berapa, dia porsinya sudah berapa. Nah, situ kelihatan. Dibandingkan dengan ada instansi yang memang dia menabung, tetapi dalam kurun waktu tersebut maka dia akan memperpanjang masa tunggu, ya. Sementara kalau lewat pembiayaan haji Pegadaian hari ini menjadi nasabah Arum Haji Pegadaian, maka hari ini pula sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji. Itu menjadi beda, ya, menjadi beda. Nah, berarti menabung hari ini dan hari ini juga sudah ya, tahu Pak ya. mendaftar pembiayaan, ya. Yang menabung di pembiayaan Pak ya. Ya, jadi nanti pembiayaan hajinya akan dilakukan oleh Pegadaian. Mendaftar sebagai nasabah Arum Haji Pegadaian, dia akan mendapatkan pembiayaan haji oleh Pegadaian, maka dia sudah tahu kapan dia akan berangkat, ya. Nah, nanti diangsurlah, namanya pembiayaan diangsur, ya, sampai seberapa sesuai dengan kemampuannya, waktunya begitu maksudnya. Yang jelas pada saat akan berangkat haji maka kewajiban ini sudah lunas semua, itu sudah pasti sudah lunas semuanya, karena meringankan juga. Prinsip Arum Haji atau pembiayaan haji di Pegadaian adalah ta'awun, tolong menolong. Itu tadi bahwa kami menyediakan porsi haji yang sudah bisa diketahui terlebih dahulu, ya, dibandingkan dengan tempat lain. Ya. Kemudian caranya juga sangat mudah, karena hanya dengan emas seberat 3,5 gram atau kurang lebih kalau di kita ini di Palembang tidak sampai satu suku, ya, tidak sampai satu suku, 3/4 suku, ya, 3,5 gram, maka dia bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan porsi haji. Jadi 3,5 gram emas, kemudian ditambah nanti adalah seluruh berkas-berkas pendaftaran haji ke Kementerian Agama Kota atau Kabupaten, maka itu semuanya antara emas tadi dengan berkas-berkas pendaftaran hajinya akan menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan haji di Pegadaian, ya. Nah, kemudian diangsur sesuai dengan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, yang sudah diakadkan. Bisa 12 bulan, bisa 24 bulan, bisa 3 tahun, bahkan kami menyediakan pembiayaan sampai dengan 5 tahun atau 60 bulan. Itulah gampangnya gitu. Dengan 3,5 gram saja maka bisa mendapatkan pembiayaan haji dan mendapatkan porsi sekarang. Tidak perlu nanti menunggu besok. Berarti dengan masyarakat menabung di Pegadaian dengan 3,5 gram, ya, bisa mendapatkan kuota haji tahun berapa tanggal? Iya, betul. Untuk berangkat pas sekali. Jadi Jadi Pegadaian
memberikan kemudahan kepada masyarakat Kemudahan. Pak, dengan sedikit biaya, dengan 3,5 gram emas. Betul. Ya mungkin kalau di notabene kan sekitar 1,5 mungkin Pak ya. Sekitar kalau sekarang kalau 3,5 ya sekitar kurang lebih hampir tidak sampai 3 juta. Iya, nggak sampai 3 Iya, juta. Sampai 3 Dengan juta. Udah 2,8 iya. lah. Ya. Masyarakat dengan di bawah 3 juta mereka sudah tahu. Oh, tahun sekian Betul. kami akan berangkat. Itu fungsinya karena sudah kepasti. Sudah pasti dia sudah punya waktu tuh. Sudah tahu waktunya kapan dia nak berangkat. Lain kalau nabung dulu ada duit 500, ada duit 1 juta. Nah, kapan dia nak berangkat kan begitu? Ya. Bahasa Palembangnya gitu baik, santai. Santai Pak ya. Ya. Jadi itulah yang sangat diberikan kemudahan oleh Pegadaian. Dengan di bawah 3 juta mereka sudah tahu, oh tahun 2000 sekian kami berangkat. Iya, Kan betul, gitu. betul. Nah, udah itu untuk para yang sudah terdaftar ya Pak, yang sudah terdaftar di Pegadaian, misalnya mereka akan berangkat 10 tahun lagi. Ya. Kalau misalnya mereka mengalami musibah, Ya. mereka meninggal, itu bisa diwariskan kepada istri atau anak-anaknya tidak Pak? Iya, oke. Jadi mengenai ketentuan pemberangkatan, kita tetap tunduk mengacu kepada ketentuan Kementerian Agama tentang haji. Ya, kami di sini Pegadaian hanya membantu untuk mempercepat mendapatkan porsi haji saja. Ya, dengan pembiayaan haji tadi. Tetapi ketentuan tentang pemberangkatan haji itu semua adalah yang mengatur Kementerian Agama. Pegadaian tidak berhak untuk mengatur. Ya, itu apakah nanti kemudian bisa digantikan? Sepanjang aturannya bisa oleh Kementerian Agama digantikan. Seperti itu. Jadi aturan tentang pemberangkatan haji tetap mengacu pada ketentuan Kementerian Agama. Ya. Cuman Pegadaian memberikan fasilitas kemudahan ya, Pak, untuk pembiayaan haji ya. Untuk mendapatkan porsi lebih cepat. Porsi lebih cepat ya, sudah lebih tahu. Oh hari ini saya dengan di bawah 3 juta saya bisa tahu 2020 atau 2020 30 sudah bisa berangkat. Dari 2020 mungkin 19 tahun yang akan datang misalkan. Kan itu mereka bisa berangkat Pak. Ya. Nah, selain dengan adanya pembiayaan haji Pak, mungkin ada lagi program-program dari Pegadaian yang bisa memberikan keringanan kepada masyarakat. Apalagi saat sekarang kan masyarakat dampak dari COVID-19 itu kan perekonomian masyarakat pada turun, tingkat pendapatan masyarakat pada turun. Ada tidak Pak program-program lain dari Pegadaian sendiri yang bisa untuk membantu masyarakat Pak? Satu program lain yang masih ada hubungannya dengan pembiayaan haji dulu ya. Nah, makanya dalam kesempatan sekarang ini kami menggandeng para penyuluh agama ya di jajaran Kementerian Kota Palembang ini untuk menjadi mitra dakwah, yaitu menjadi apa istilahnya corongnya Pegadaian, ingin untuk menjadi kepanjangan tangannya Pegadaian dalam memasarkan produk Arum Haji Pegadaian. Karena dengan mereka nanti menjadi corong atau menjadi kepanjangan tangannya Pegadaian untuk memasarkan produk Pegadaian, mereka akan mendapatkan fee. Akan mendapatkan fee apabila mereka memang mendapatkan calon jamaah yang kemudian menjadi ikut pembiayaan haji di Pegadaian. Ya, seperti itu. Ya, kalau untuk program-program Pak, program ke masyarakat langsung Pak. Jadi kan sekarang kan dampak COVID, ketika perekonomian turun Pak. Kalau mereka ada yang bekerja diberhentikan, usaha mereka dibatasin waktunya, dengan otomatis tingkat pendapatan mereka kan menurun Pak. Betul. Bisa 50% dikatakan. Menurut data statistik nasional itu peningkatan ekonomi di Indonesia turun 50%. Karena dampak COVID. Nah, ada tidak program-program kemudahan Pak kepada masyarakat untuk bisa membantu meningkatkan kembali perekonomian mereka Pak? Oke. Satu, itu tadi makanya saya jelaskan dulu supaya ini karena nanti jangan sampai bahwa yang dinamakan program adalah sebuah bantuan. Oh tidak, namanya program itu baik dari perusahaan maupun pemerintah itu sebenarnya tidak selamanya mengacu harus bantuan, itu tidak. Tetapi bagaimana istilahnya kalau kita itu memberikan kail, dan justru memberikan kail itu yang menjadi penting karena melatih kita untuk tetap melakukan produksi. Tetapi kalau bantuan, mohon maaf, tanda petik kita bisa menjadi malas. Nah itu harus dipahami dulu. Jangan sampai yang dimaksud dengan program adalah sebuah bantuan udah begitu. Ya pemerintah itu juga, apalagi sekarang ada namanya pengembangan ekonomi nasional ya, di mana di sini adalah seluruh
entitas, bagaimana ayo memperbaiki lagi ekonomi Indonesia yang sudah terpengaruh pandemi. Salah satu Pegadaian itu untuk kaitan dengan terkaitan dengan Arum Haji adalah mengajak menjadi mitra dakwah. Karena kenapa kemudian mitra dakwah? Mitra dakwah ini khusus sebenarnya untuk memasarkan produk pembiayaan haji. Khusus kepada siapa? Kepada personel memang dia berfungsi sebagai penyiar agama Islam. Jadi kalau bukan penyiar agama Islam tidak boleh menjadi mitra dakwah. Itu satu. Nah kemudian apalagi yang bisa disumbangkan oleh Pegadaian? Pegadaian dengan banyak produk, ada Arum Haji, pembiayaan haji, ada pembiayaan kredit yang lainnya, memerlukan juga marketing atau sales referral yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini siapa? Masyarakat umum bisa berasal dari para pihak yang terdampak COVID. Misal, yang tadinya karyawan kemudian tidak memiliki pekerjaan, yang dulu misalkan sebagai pramuniaga di toko di swalayan kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, ini bisa masuk menjadi agen Pegadaian. Ya, tetap menjadi istilahnya karyawan lepasnya Pegadaian, tetapi agen sifatnya. Ini juga nanti memasarkan produk-produk Pegadaian. Jadi mereka memang secara pekerjaan tidak punya ikatan, tetapi kalau menjadi agen mereka tetap memasarkan produk Pegadaian. Itu fungsinya. Ya, ini juga menjadi salah satu untuk mengembangkan ekonomi kita, ekonomi nasional, karena mereka tetap menjadi pekerja. Memasarkan siapa? Memasarkan produknya Pegadaian. Dari mereka apabila ada closing, ada hasil, mereka akan mendapatkan fee. Dan fee-nya itu lumayan. Karena hitungannya jelas ada 0,75 dari pembiayaan yang keluar. Ini apabila sebagai agen. Nah, itu kembali. Jadi fungsinya kami bukan hanya ngasih njuk, tetapi adalah memberikan sebuah fasilitas. Kami ibaratnya daripada njuk iwaknya, njuk pancingnya baik. Nah, karena pancingnya ini pacak dikembangkan. Nah, begitu. Nah, itulah sebagai agen. Nah, kemudian untuk yang memang langsung dalam bentuk memberikan program bantuan itu secara berkala. Kalau yang tahun-tahun lalu ada namanya diskon bunga, ada bunga khusus untuk yang sudah mengambil kredit Pegadaian. Ya ada diskon, ada kemudian bunga khusus, ada namanya kemudian bantuan untuk pengusaha ultramikro, ada. Tetapi itu secara berkala kita ikuti ketentuan pemerintah, karena kami juga diajak oleh pemerintah, ya tidak serta-merta hanya inisiasi Pegadaian, tapi memang kami digandeng oleh pemerintah. Contoh di tahun lalu kita bersama-sama dengan BRI untuk melakukan pemberian penyaluran bantuan bagi pengusaha mikro, ya, yang jumlahnya 1,4 dan seterusnya. Nah itu, jadi kami nasabah-nasabah dari kami kita daftarkan ke BRI dan BRI kemudian melakukan penyaluran seperti itu. Nah di Pegadaian gimana? Di Pegadaian adalah dengan diberikan diskon bunga. Ada diskon bunga bahkan untuk yang pinjaman sampai dengan 1 juta itu tanpa bunga, Pak. Ya tanpa bunga, 0%. Tapi pinjamannya memang sampai 1 juta saja. Itulah. Jadi di kita seperti itu di Pegadaian. Ya, kepedulian Pegadaian kepada masyarakat, Pak ya. Iya, itu bentuk kepedulian, Pak ya. Betul, kepedulian. Untuk meningkatkan perekonomian mereka. Meningkatkan perekonomian, betul, Pak. Nah, terakhir Pak, harapan Bapak dengan adanya kegiatan hari ini itu apa nih, Pak? Ya, harapan saya bahwa sinergi dengan Kementerian Agama yang terkhusus mengenai pembiayaan haji, bahwa satu proses pemberangkatan haji menjadi lebih mudah. Walaupun ini ada penundaan selama 2 tahun lalu, dan insya Allah tahun ini sepertinya dari informasi dari Bapak Kementerian Agama tadi juga belum dilakukan pemberangkatan kembali. Tetapi kalau ini tidak diniatkan bagi seorang calon jamaah haji untuk tetap mendaftar, itu akan menjadi lebih panjang lagi antriannya. Betul, Pak. Ya, karena hakikatnya berangkat haji itu adalah pertama dari niat. Insya Allah dari niat itu, walaupun kita berangkatnya kapan, kalau niat kita sudah kuat, itulah yang dicatat oleh pahala, dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu dari saya. Nah, kan ada slogan, Pak, dari Pegadaian, Pak. Coba slogannya, Pak, mengatasi masalah tanpa masalah. masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dengan 3 juta
masyarakat bisa mendapatkan kursi haji, Pak? Masalah untuk pemberangkatan haji yang harus dicukupi dengan 25 juta, maka hanya dengan 3 juta 3,5 gram atau hanya 2,8 juta sekarang itu cepat teratasi. Kenapa? Langsung mendapatkan kursi. Bisa jadi tahun depan tuh hanya 2 gram, Kak. Bisa jadi karena harga emas semakin naik. Iya, semakin turun, harga emas Pak. semakin naik gitu kan. Nah, kalau diukur dengan duit selamanya kita setor 25. Tapi dengan ada pembiayaan haji sekarang 3,5 gram, bisa jadi tahun depan hanya 2 gram. Kenapa? Harga emas semakin naik. Seperti itu pembiayaan hajinya ya. Terima kasih banyak Pak Aris Siap. atas wawancaranya dengan Satu News, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum.